Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sony Dirta Pratama dari SD 5 Temulos, CGP Angkatan 9 Kabupaten Kudus. Hari ini saya akan melaksanakan kegiatan pra-observasi kepada rekan saya yang bernama Bu Tirza. Beliau adalah guru kelas 6 di SD 5 Temulos. Bagaimana Bu Tirza kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Jenengan pripun? Oh ya, saya juga baik hari ini. Nah, hari ini kita akan mengadakan percakapan pra-observasi ya, Bu. Nggih. Nanti saya akan mengamati proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas, sehingga nanti kita dapat tahu apa dan keluhan yang ada di kelas Ibu. Nah, tujuan dari supervisi ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses kegiatan belajar mengajar Ibu yang Ibu lakukan di kelas 6. Ya, di kelas 6 ya, Bu. Nah, kegiatan pra-observasi ini sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan pembelajaran agar lebih siap. Seperti itu ya, Bu, nanti. Iya. Nanti ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Ibu Tirza. Yang pertama adalah apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai di kelas ini? Ya. Tujuan pembelajaran yang akan saya laksanakan nantinya yaitu yang pertama, dengan melakukan percobaan tentang rotasi bumi, siswa mampu mengetahui dan memahami konsep perbedaan waktu siang dan malam. Kemudian yang kedua, dengan membuat laporan pengamatan, siswa mampu melaporkan hasil pengamatan tentang rotasi bumi dan akibatnya. Nah, itu tuh pada kenyataannya kan siswa hanya tahu ada siang, ada malam, tapi belum tahu bagaimana sih kok bisa terjadi siang dan malam. Juga terkait dengan bagaimana rotasi bumi serta akibatnya apa gitu. Oh ya, berarti nanti ada dua tujuan pembelajaran yang akan dicapai oleh Ibu Tirza di kelas 6 ini ya, Bu? Fokusnya pada muatan IPA. Oh ya, pada mata pelajaran IPA ya. Yeah. Nah, selanjutnya bagaimana area pengembangan yang ingin Ibu capai? Untuk area pengembangan pada pembelajaran nantinya, yang pertama itu berkaitan dengan pemahaman konsep. Selama ini kan siswa hanya tahu bahwa ada siang, ada malam, tapi tidak tahu kalau prosesnya terjadi siang dan malam itu seperti apa. Kemudian yang kedua juga siswa hanya taunya siswa itu matahari yang bergerak, tapi kan kenyataannya bukan matahari yang bergerak tetapi bumi yang bergerak. Kemudian pengembangan yang kedua itu berkaitan dengan kolaborasi siswa, di mana nantinya kegiatan pembelajaran tersebut itu ada simulasi yang mengharuskan siswa untuk melakukan kerjasama satu sama lain untuk mengkonstruksikan pengetahuannya sendiri. Dan yang ketiga berkaitan dengan motivasi belajar siswa, di mana nanti kegiatannya akan diusahakan menarik mungkin sehingga siswa akan merasa senang mengikuti pelajaran dan akan tertarik untuk mengikuti pembelajaran selanjutnya. Ya, berarti ada 3 area pengembangan yang ingin dicapai Ibu, yaitu pemahaman konsep, selanjutnya kolaborasi siswa dengan melaksanakan simulasi, dan yang ketiga adalah motivasi belajar siswa agar siswa menarik dalam pembelajaran. Nah, selanjutnya rancangan pembelajaran yang ingin diterapkan seperti strategi pembelajaran, model pembelajaran, metode pembelajaran, dan media pembelajarannya itu seperti apa ya, Bu? Untuk media pembelajarannya itu saya menggunakan alat peraga yang ada di sekolah, juga menggunakan siswa itu sendiri sebagai sumber belajar. Kemudian ada video pembelajaran, ada juga LKPD yang sudah saya buat sebelumnya. Untuk model pembelajarannya saya menggunakan problem based learning, di mana siswa itu dihadapkan terhadap suatu masalah terkait dengan rotasi bumi dan akibatnya itu tadi. Kemudian siswa melakukan simulasi untuk memecahkan permasalahan tersebut sehingga siswa dapat mengkonstruksikan pemahamannya sendiri dan terjadi kebenaran pemahaman konsep yang sebenarnya itu seperti apa. Oh iya. Sepertinya sudah berjalan dengan baik ya, Bu. Persiapan untuk mempersiapkan strategi, model, dan metodenya. Ya sudah dibuat, tapi nanti kalau ada kurang-kurangnya ya
bisa diperbaiki Bisa lagi ya. diperbaiki lagi. Nah, selanjutnya kira-kira kapan ya Ibu akan melaksanakan kegiatan pembelajaran ini? Pada hari apa, jam berapa gitu, Bu? Iya. Rencananya itu hari Kamis ya, Pak. Iya. Jam pertama ya sesuai dengan mata pelajarannya aja, yaitu IPA. Ya, pada hari Kamis jam pertama di pelajaran IPA ya, Bu. Iya. Nah, baik, nanti Ibu, saya akan melakukan supervisi di kelas. Saya akan melihat, akan mencatat hal-hal apa yang terjadi di kelas Ibu. Nanti setelah kegiatan observasi di dalam kelas tersebut, kita akan adakan percakapan pra-observasi yang akan dihadiri oleh pengajar praktik saya, Bu. Pak Turaikan nanti akan hadir. Iya, iya, Pak. Itu, Bu. Bagaimana? Ya, siap. Sebelum kita akhiri ya, apa yang dapat Ibu rasakan? Apa yang dapat Ibu terima dari percakapan hari ini? Lebih pembelajaran yang akan datang yang sudah saya siapkan menjadi lebih matang seperti itu, Pak. Jadi bisa diulas lagi, mungkin ada kurang-kurangnya apa nanti bisa diperbaiki, atau ada inovasi apa nanti bisa ditambahkan. Oh iya, terima kasih ya, Bu, sudah memberikan waktu yang sebentar ini. Semoga bisa mendapatkan hasil yang lebih baik. Amin. Sampai bertemu lagi di kegiatan observasi kelas dan kegiatan pasca observasi itu. Ya, siap, Pak. Terima kasih ya, Bu. Sama-sama, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Yes. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Sudah siap untuk mengikuti kegiatan hari ini? Siap. Ya, sebelum kita belajar ya, kita nyanyi lagu nasional terlebih dahulu. Kita nyanyi Halo Bandung ya, biar kita semangat. 1, 2, 3 sambil tepuk tangan. Hari ini kita akan belajar mengenai rotasi bumi. Untuk tujuan pembelajarannya, dengan melakukan percobaan, kalian diharapkan bisa mengetahui pemahaman konsep tentang pergantian siang dan malam. Kemudian yang kedua, setelah melaksanakan percobaan, kalian diharapkan bisa menuliskan laporan mengenai rotasi bumi dan akibatnya. Nah, sebelumnya kalian tahu mengapa kok bisa terjadi siang dan malam? Ada yang tahu? Bisa angkat tangannya? Kenapa baru? Apa? Bumi berputar. Bumi berputar. Ada yang lain? Kenapa? Yang keras. Matahari bergerak. Kemudian kelompok selanjutnya apa? Jawab aja, bareng-bareng nggak apa-apa. Gimana? Menurut kamu apa? Bulan bergerak. Ya, boleh. Nanti kita benarkan kalau ada yang belum benar. Kemudian yang kedua, matahari menurutku bergerak atau tidak ketika matahari terbit dan matahari tenggelam? Tidak. Tidak. Ada yang lain?
Iya. Iya, bergerak ya. Ada yang lain? Iya. Tidak. Kemudian kalau gitu selanjutnya kita akan mempelajari tentang rotasi bumi. Sebelumnya kalian sudah di depan kalian ya, itu ada beberapa sumber belajar. Yang pertama ada yang ada di Google Chromebook, yang kedua dengan Global, dan kamu juga menggunakan Chromebook. Silakan bisa dibuka terlebih dahulu. Bisa dibuka. Ya, bisa login dulu. Jangan lupa passwordnya apa? Login ya. Ya. Kemudian untuk yang kelompoknya Sila dan kawan-kawan, kalian tuliskan link yang bawah. Ya. Untuk kelompoknya Julia dan kawan-kawan, kalian tuliskan yang di atas. Sudah? Yuk, ditulis dulu. Ya, kalau sudah bisa dimulai. Kamu pakainya dan boleh kalau sudah bisa dibaca terlebih dahulu. Yang kelompoknya Sila dan kawan-kawan ini kalian apa itu namanya? Cerita bergambar ya tentang rotasi bumi. Kalian cari tahu sendiri apa itu rotasi bumi. Kemudian untuk kelompoknya Zulia dan kawan-kawan, dia itu mendengarkan dan menonton video tentang rotasi bumi dan lainnya. Sebentar. Kalian bisa praktek. Sambil tunggu ya temannya, ada yang belum.
Sudah? Sekarang tak tanya lagi. Kalian tadi belajar tentang apa? Yang keras apa? Rotasi bumi. Setelah kalian membaca, ada yang praktek dan ada yang mendengarkan, coba apa itu rotasi bumi menurut kalian? Rotasi bumi kan tadi kan kalian sudah mendengarkan video, melihat video, kamu juga sudah membaca membaca cerita bergambar. Apa rotasi bumi? Bumi bergerak. Ya benar, bumi bergerak, tapi yang lebih tepatnya itu bumi berputar pada porosnya. Nah seperti ini, lihat semuanya di sini ya. Nah pergerakan bumi berotasi itu seperti ini. Nah ini namanya rotasi. Bumi mubeng-mubeng dhewe ning nggone, paham kan? Seperti kalau orang baru coba berdiri, roll, berputar roll di tempatmu. Nah itu namanya rotasi. Seperti itu rotasi bumi, paham kan? Rotasi bumi itu dia berputar pada pos. Selain itu tadi kamu belajar apa saja selain rotasi bumi? Siang dan malam kenapa? Siang dan malam terjadi karena bumi berputar. Boleh, bagus. Terus apa lagi? Ayo, apa? Bumi bergerak ya, bumi bergerak ini kan namanya juga bumi bergerak. Nah, adanya apa? Gerak semu harian matahari. Seperti apa tadi? Ada yang tahu? Gerak semu harian matahari itu apa? Gerak semu matahari. Gerak semu matahari itu yang seperti apa? Ya coba kalian nanti praktikkan setelah itu. Sudah? Sekarang silakan membentuk kelompok. Ya. Bisa karena ini ayo bisa membentuk kelompok. Kamu ke sini. Satu. Sini satu. Ke sini satu. Ke sini dua. Posek. Satu. Bisa. Tambah sini. Satu. Siapa ke sini satu? Dan mari ke sini. Cepet dah, gak apa-apa. Oh, cuma tak. Dan mari ke sini. Ya. Kemudian Julia ke sini. Oh, Zulita ke sini. Sarah sama Ica ke sini. Sebelumnya itu waduh ini tak kelompok. Besok kok sini jangan. Dek, laptopnya bisa dikembalikan dulu ke depan biar tidak mengganggu. Ayo dikembalikan dulu ke depan itu ke meja putih ya. Ayo balik Dek. Balik ke depan. Saya nggak dijawab nanti maliknya nanti nggak apa-apa. Ya, kalau sudah silakan duduk kembali. Globinnya juga bisa dipindah dulu ke sini. Kilo kene.
dikasih namanya lembar kerja. Nah, kalian nanti melaksanakan sesuai instruksi yang ada di lembar kerja. Apa saja yang harus kalian lakukan, kalian ikuti. Setelah kalian sudah melaksanakan simulasinya, kalian menuliskan laporan. Ya. Setelah selesai menuliskan laporan, kalian mempresentasikannya di depan kelas. Sampai sini paham? Ada yang mau ditanyakan? Belum ya? Nanti kalau ada yang ditanyakan bisa tanya ke Bu Tiza. Sudah? Bisa dibaca terlebih dahulu, nanti kalau tidak paham atau ada pertanyaan bisa kita tanyakan. Nah, ini kelompok ya, jadi nanti jawabannya jawaban diskusi dengan kelompok. Dibaca terlebih dahulu, kemudian nanti dipraktekkan. Ya, baca dulu. Sudah selesai membaca, silahkan dipraktekkan. Sudah? Yang sudah bisa dipraktekkan. Ada berapa kegiatan? 2. Yang pertama kegiatan apa? Simulasi tentang gerak semu. Kalian silahkan dipraktekkan sesuai instruksinya. Bisa berdiri, ayo. Bisa berdiri, dipraktekkan dengan kelompoknya masing-masing. Sini di tengah, ayo di tengah. Tengah ini aja, gak kuat nanti belakang. Kamu sini, kamu di sini kelompok.
Perhatikan gambar dan berdirilah sesuai posisi yang ditunjukkan. Siapa yang jadi A? Angkat tangan. Kamu lihatin, kalau kamu enggak. Kamu lihatin. Yang jadi A angkat tangan. Yang jadi B angkat tangan. Kemudian setelah itu apa? Menutup mata. Masing-masing menutup. Adik A yang menutup mata. A. Oh jauh-jauh. Berdirinya tadi berapa meter? Kira-kira 1 meter. Ya kurang lebih segini ya. Nah, tuh. Kira-kira ya. Dan setelah itu ketika A menutup mata, yang B ngapain? Maju berapa? Kira-kira 1 meter. Merem tetap merem. Ayo maju kira-kira semerem sing A. Sopo sing A iki sopo sing A? Lanjut teh. Kemel manusia aja maju. Kamu yang maju ke depan. Ayo Raifel. Lah, lagi. Lah. Kira-kira 1 meter. Oke. Sekarang setelah itu ngapain? Ayo dibaca tak? A membuka mata dan mengamati Posisi B. ya, dieling-eling B-nya sapa ayo diingetin. B-nya sudah yang B sudah jalan ke depan sebesar 1 meter. Sudah ya? Terus dilihat. Ya, setelah itu ngapain? Nah, tuh bawahnya sudah kalian laksanakan. Nah, yang namanya gerak semu itu seperti itu. Seakan-akan kamu itu berjalan mundur. Si A siapa si A? Seakan-akan si A mundur. Ya, padahal yang berjalan itu siapa? Si B. Ya. Gitu enggak? Kalau kamu enggak tahu kan seakan-akan kamu yang mundur. Padahal yang bergerak siapa? Yang B. Nah, itu namanya gerak semu. Artinya kamu seakan-akan bergerak, tapi sebenarnya kamu tidak bergerak. Sudah paham? Bisa duduk. Lah bisa. Ketika kamu seperti itu tadi, itu maksudnya apa itu? Yang B bergerak, yang A merasa bergerak. Itu artinya apa? Yang A diam saja tapi tutup mata, kemudian yang B bergerak jalan ke depan sebesar 1 meter, seakan-akan kalau disimulasikan sing A itu sebagai matahari, sing B sebagai bumi, berarti seakan-akan matahari bergerak, tapi sebenarnya yang bergerak siapa? Bumi. Lah seperti itu. Paham, Mas? Paham enggak? Kemudian kegiatan kedua. Yuk. Bisa diambil peralatannya di depan. Membutuhkan bola dan senter. Bisa dipraktekkan sendiri ya. Senternya jangan yang kecil, nanti nggak bisa ini loh, yang belum dapat senter kalau ini. Nanti harus terus ya kalau nanti bolanya. Ini sensor udah. Dipraktekkan sendiri, ayo yang B. Sama-sama laksanakan sambil berdiri, boleh berdiri di tempatnya masing-masing sambil dibaca, sambil berdiri sambil dibaca.
aja. Center siswa. Ada yang membaca, ada yang praktek. Nyalakan senter amati. Diamati mana yang kena center dan mana yang tidak. Kita melihat yang kena center sampai yang tidak. Terus diputar-putar, gitu ya. Kamu lihat tuh baca sini. Nah ini kan. Iya, kamu lihat daerah yang terkena apa itu namanya kena center. Dan kamu lihat yang tidak kena center perbedaannya apa? Sudah saya nyalakan. Tuliskan hasil pengamatan. Kamu lihat, kita lihat daerah yang terkena center yang apa ya? Kamu lihat daerah yang tidak terkena center. Bedanya apa? Kira-kira sedikit. Nyalakan senter. Lalu taruh Lahan-lahan berlawanan arah jarum jam. Kalau jarum jam ke sana berarti kamu muter ke ini. Itu ya berlawanan arah jarum jam. Jarum jam ke sana, kamu ke sini, ya. Jarum jam ke kanan, kamu ke kiri. Berlawanan arah jarum jam. Sudah diamati? Kalau sudah diamati, kira-kira apa sih? Ada apa sih itu tadi maksudnya? Ada apa? Siang dan malam? Kok bisa? Kok bisa? Nah, bola itu sebagai apa? Bumi. Kalau center sebagai? Kemudian kalau sudah bisa di salehno, kalau masih bingung bisa diulang-ulang lagi. Di situ ada LK-nya ada apa itu? Ada pertanyaan, silahkan dijawab. Kalau sudah menjawab semuanya, kalian tuliskan laporannya. Ini kelompok ya, jadi diskusi kelompok, jangan digarap sendiri-sendiri, ya. Saling diskusi, jangan dikerjakan sendiri. Yuk. Kalau ambil pulpen,
Tanyakan ya yang lainnya. Terus Julia menutup mata dan berdiri tetap pada posisi. terus Berlari berjalan maju 1 meter. udah maju semuanya. Ya, sekarang Bu Tirza mau menanyakan kepada kalian apa saja yang kalian pelajari hari ini. Yang pertama, apa itu rotasi bumi? Bumi berputar di mana? Di porosnya, di tempatnya ya. Yang kedua, apa lagi? Yang kedua, adanya siang dan malam itu apa itu maksudnya? Akibat rotasi bumi yang pertama, akibatnya yang pertama terjadinya siang. Yang kedua, kan udah kamu tulis kenapa lupa? Adanya tidak semu matahari. Ya. Bagaimana, ada yang ditanyakan? Sudah paham semua? Kalau sudah paham semua, mari kita akhiri sebelumnya dengan menyanyikan lagu daerah. Lagu Gundul-Gundul Pacul. 1, 2, 3. Tepuk tangan untuk kita semua. Menempati penghujung pembelajaran, pesan-pesan dari Bu Tirza ya, untuk kalian bisa lebih rajin belajar ya. Tidak usah malu kalau presentasi. Kalau ada yang ditanyakan bisa bertanya ya. Sekian dari Bu Tirza. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari SD 5 Temulus. Saya didampingi, ditemani oleh Ibu Tirza, guru kelas 6, dan Bapak Turaikan, PP saya di CGP Angkatan 9 Kabupaten Kudus. Apa kabarnya Pak hari ini Pak? Alhamdulillah sehat, sehat. Oh iya. Bu Tirza, bagaimana Bu kabarnya hari ini? Baik Pak. Oh iya. Hari ini kita akan melakukan kegiatan pasca observasi. Yang kemarin kita sudah melakukan kegiatan observasi di kelasnya Ibu Tirza. Sekarang kita akan melakukan kegiatan pasca observasi. Nanti ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Bu Tirza. Pertanyaan yang pertama, bagaimana perasaan Ibu terkait dengan jalannya kegiatan observasi kelas yang sudah berlangsung kemarin, Bu? Sangat excited dan sangat senang sekali ya Pak, karena sebelumnya kan sebelum observasi kan ada kegiatan pra, Ya. dimana di kegiatan pra itu saya bisa meninjau ulang lagi bagaimana kegiatan pembelajaran saya yang kemudian saya terapkan pada saat kegiatan observasi Oh, tersebut. iya, berarti sudah ada caranya itu persiapan terlebih Ya, dahulu ya, Bu? persiapan dan yang lebih matang gitu. Oh iya, ada persiapan yang lebih matang lebih dahulu. Nah, bisa diceritakan kembali Bu, area pengembangan yang Ibu lakukan di dalam kelas, kemudian langkah-langkah pembelajaran apa yang sudah dilakukan? Ya, untuk area pengembangan yang saya kembangkan kemarin itu yang pertama berkaitan dengan pemahaman konsep terkait dengan rotasi bumi dan akibatnya. Kemudian yang kedua berkaitan dengan kerjasama tim siswa, kemudian motivasi belajar siswa. Untuk tahapan pelaksanaannya yang pertama
memfasilitasi siswa untuk belajar dengan sumber belajar yang berbeda-beda sesuai dengan gaya belajarnya ya Pak. Untuk kemarin yang gaya belajar visual itu saya kasih cerita bergambar. Kemudian untuk gaya belajar yang auditori saya kasih video pembelajaran terkait rotasi bumi. Dan yang kinestetik saya berikan alat peraga berupa globe. Seperti itu. Kemudian setelah kegiatan pembelajaran itu berupa pemberian sumber belajar, kemudian siswa melaksanakan simulasi berkaitan dengan gerak semu harian matahari dan terjadinya siang dan malam. Kemudian setelah itu siswa menuliskan laporan berkaitan dengan hasil pengamatan yang sudah disimulasikan tersebut. Dari area pengembangan tersebut, apakah sudah berhasil ya Bu? Sudah berhasil dilakukan di kelas Ibu? Sebagian besar sudah Pak, tapi tetap ada yang perlu ditingkatkan lagi. Kalau ada yang perlu ditingkatkan, berarti ada kendala ya Bu? Kira-kira apa ya Bu kendalanya? Ya kendala ada sedikit Pak. Dalam suatu momen itu kadang ada siswa yang bukan kondisi keadaan kelas itu cenderung lebih agak hening gitu, tapi suatu momen tertentu bukan semuanya. Terus kemudian juga ada siswa yang kurang berpartisipasi, kurang aktif, cenderung diam saja seperti itu. Siswa dalam kondisi kelas masih kalau ditanya diam saja, hening gitu ya Bu? Ada suatu momen yang seperti itu, tapi nggak semuanya. Terus ada siswa yang kurang aktif. Nah, jika ada masalah tersebut ya Bu, kenapa itu bisa terjadi ya Bu? Ya kalau untuk untuk yang keheningan itu mungkin karena pada saat pelaksanaannya saya belum memberikan ice breaking, sehingga siswa mungkin bosan atau mungkin masih bingung dan dia diam saja atau tidak mau bertanya. Kemudian kalau siswa yang kurang aktif itu kemungkinan karena pembagian kelompok yang belum sesuai dengan karakteristik siswanya itu tadi. Berarti masih campur-campur gitu ya Bu? Iya. Selanjutnya apa rencana untuk menyelesaikan masalah itu? Rencananya pada pembelajaran yang akan datang, saya akan menyisipkan ice breaking yang relevan dengan kegiatan pada hari itu. Kemudian untuk siswa agar bisa lebih aktif, saya berencana untuk membuat kelompok sesuai dengan karakteristik siswa, bisa dari minatnya atau gaya belajarnya atau pemahamannya pada saat itu bagaimana. Nah, kira-kira kapan akan melakukan perubahan ini ya Bu? Kira-kira hari apa? Ini kan setelah baru tes. Ini kan baru ada tes mid semester gitu. Mungkinan minggu depan. Bisa. Setelah tes dan setelah libur awal Ramadan. Terima kasih Bu. Baik, atas jawaban dari Bu Tirja, mudah-mudahan rencana Ibu dapat segera terrealisasikan. Nah, selanjutnya saya beri kesempatan kepada Pak Turaikan memberikan umpan balik atau tanggapan. Monggo Pak. Terima kasih Pak Sani dan Bu Tirja. Setelah kegiatan pembicaraan pasca observasi tadi dilakukan, saya mengamati bahwa kegiatan ini sudah dilakukan dengan sebaik-baiknya. Itulah proses dari observasi yang merupakan rangkaian satu kegiatan supervisi akademik. Besok itu dimulai dengan pra-observasi kemarin yang sudah dilakukan, kemudian observasi yang sudah dilakukan di kelas bersama Bu Tirza, kemudian setelah dilakukan observasi di akhir ada kegiatan pasca observasi. Dengan praktek seperti ini mudah-mudahan besok ketika Pak Soni sudah lulus dalam program guru penggerak ini bisa menerapkannya dalam kegiatan di sekolah, diharapkan nanti jadi pembelajaran pembelajaran yang betul-betul bisa membawa perubahan yang bagus untuk dunia pendidikan. Itu juga dengan Bu Tirza, nanti dengan berkolaborasi dengan Pak Soni, ilmu yang didapat Pak Soni kalau tidak bisa diserap oleh Mbak Tirza, diharapkan nanti ada kegiatan-kegiatan perekrutan calon guru penggerak, ikuti saja. Mudah-mudahan nanti berdampak baik untuk Bu Tirza dan umumnya untuk anak-anak di SD 5 Tembus ini. Ya, selamat untuk semuanya, sukses untuk semuanya. Amin. Terima kasih Bu Pak Turaikan dan Bu Tirza.
Akhirnya kegiatan supervisi akademik ini sudah selesai, dimulai dari kegiatan pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Pak Turaikan dan Bu Tirza. Semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.